nggak servis ya? Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Dunia Servis Elektronik. Teman-teman, di kesempatan hari ini saya ada kerjaan. Ini masuk servisan TV LED Polytron 32 in. Model TV-nya PLD 32 T711. Kerusakan TV Polytron ini gambarnya blank, tetapi lampu backlightnya menyala. Ya teman-teman ya, sebelum lanjut untuk proses perbaikan TV LED Polytron 32 in, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Dan mudah-mudahan video kali ini, servisan TV Polytron ini bisa berhasil ya, dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan TV LED Polytron. Ini kerusakannya gambarnya blank. Langsung aja teman-teman ya, bongkar untuk TV-nya. TV ini segelnya masih rapi ya, belum dibuka. Ya ini teman-teman ya, untuk mesin TV LED Polytron modelnya PLD 32 T711. Ini untuk mesin di dalamnya, motherboardnya, power supply-nya, dan ini bagian mesin layar ya, atau Ticon ya. TV ini kerusakannya gambarnya blank, tetapi lampu backlightnya menyala. Kita tes lagi teman-teman ya. Kabel listriknya kita pasang, soketnya. Aktifkan. Indikatornya standby, kita on kan. Power sudah on, lampu backlightnya menyala. Nah ini teman-teman ya, untuk lampu backlightnya menyala. Dia lihat untuk hasil gambarnya. Gambarnya blank.
Ya, ini teman-teman ya, untuk unit TV mereknya Polytron, modelnya PLD 32T711. Ini kerusakan TV-nya adalah gambarnya blank tetapi lampu backlightnya menyala. Untuk analisa penelusuran kerusakan, ini tentunya ada di bagian mesin layarnya ya, atau T-Con-nya. Nanti dicek bagian PCC inputnya, apakah layar ini bagian T-Con-nya itu sudah ada tegangan PCC inputnya, yaitu sekitar 12 volt dari motherboard. Jadi nanti diukur terlebih dahulu ini bagian PCC inputnya yang ada di T-Con-nya ya. Jadi menggunakan tester, posisinya di skala DC. Posisinya di skala DC ini teman-teman ya, kita cek. Nah, ini di skala 200. Ya teman-teman ya, sekarang langsung untuk pengecekan tegangan PCC input yang ada di T-Con ini, mesin layar maksudnya. Posisinya di skala DC. Nah, ini bisa di 200 atau di 20. Nanti dicek bagian PCC inputnya. Langsung aja ya teman-teman ya, kita cek di PCC inputnya. Cari RD-nya atau ground. Bisa ditempelkan di body tuner. Kita cek untuk PCC inputnya. Nah, ini teman-teman ya, untuk PCC inputnya 12 volt ada. Setelah melewati fuse atau sikring ini, 12 voltnya juga ada teman-teman ya. Nah, ini tegangannya 12 volt. Kita cek untuk tegangan aktif untuk layar. Ini biasanya ada tegangan VGH, ada tegangan VGL, dan ada tegangan Vcom ya. Kita cek untuk V-on ya, ini di Polytron itu tidak ada tulisan VGH ya, tetapi menggunakan tulisan V-on ya, atau V-on ya. Kita cek, ini tegangannya 0 teman-teman ya, untuk V-on ya. Untuk tegangan yang lain kita cek di kapasitornya atau di sekitar IC. Tegangan inputnya masih ada 12 ya. Nah, ini teman-teman ya, di bagian T-Con ini kita cek, ini PCC inputnya normal ya, 12 volt. Artinya main motherboardnya atau mesin TV-nya ini normal ya, udah mengeluarkan tegangan 12 volt. Untuk bagian VGH atau V-on ini tidak ada tegangannya, 0 ya. Jadi ini kerusakannya sudah pasti ya, ini bagian layarnya. Tapi apakah masih bisa diservis atau tidak di mesinnya, masih diusahakan ya. Mudah-mudahan untuk servisan hari ini TV Polytron PLD 32T711 ini semoga berhasil ya, dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Bagaimana cara menyervis untuk TV Polytron ini yang kerusakannya adalah gambarnya blank tetapi lampu backlightnya menyala. Nah, ini teman-teman ya, untuk mesin layarnya atau T-Con Polytron PLD 32T711 ini menggunakan IC SM4186. Bagian PGH nya ini di bagian V-on ya teman-teman ya. Nah, ini bagian V-on nya itu tadi tidak ada keluar tegangan ya. Tegangan di V-on nya ini sekitar 29 atau 30. Untuk tegangan VGL nya atau tegangan V-off nya ini ada di sini teman-teman ya. Nah, ini untuk fleksibelnya yang ke layar, ini Polytron punya jalur yang kembar ya teman-teman ya, antara kanan dan kiri. Nah, ini ada yang sama ya untuk jalurnya.
perhatikan ya. Nah ini teman-teman ya, untuk jalur kanan dan jalur kirinya ini ada yang hampir sama ya. Bisa untuk simbolnya atau bisa sering disebut ini jalur 1221, satu strip, dua strip, dua strip, satu strip. Jadi bisa disebutnya jalur 1221. Di sini juga sama, ini jalurnya 1221. Bisa diperjelas, ini untuk jalurnya teman-teman ya. Nah ini untuk 1221. Ini ada jalur yang sama, di sebelah sini juga sama, 1221. Untuk IC-nya ini SM4186. Ini jalur PGH-nya di sini, dan untuk jalur PGL-nya ada di sini. Ini tegangan PGH-nya ini atau VON-nya ini sekitar 29 atau 30 ya teman-teman ya. Dan untuk tegangan PGL-nya ini sekitar 0,9 atau 0,7. Nah di sini tegangannya tidak ada ya. Ya itu teman-teman ya, tadi untuk mesin layarnya atau T-Con-nya itu menggunakan IC SM4186. Tadi sudah dicek untuk tegangan PCC inputnya itu 12 volt masuk ya dari dari output mesin motherboardnya. Dan setelah dicek bagian PGH-nya atau PON-nya itu di IC SM4186 itu tidak ada tegangan ya. Begitu juga tegangan PGL-nya atau tegangan off-nya juga tidak ada ya, atau tegangan min-nya. Untuk tegangan PGH atau VO-nya itu tegangan plus ya. Tegangan plus sekitar 29 atau 30. Dan untuk tegangan PGL adalah tegangan min ya, sekitar 0,7 atau 0,9. Nah ini untuk mesinnya ya teman-teman ya. Jadi di kesempatan hari ini channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi ya cara untuk servis bagian TV Polytron PLD32T711. Ini dengan kerusakan gambarnya blank, lampu backlightnya menyala, menggunakan layarnya ini jenis T-Con-nya yang memakai atau menggunakan IC SM4186. Jadi caranya nanti adalah saya berusaha untuk belajar ya teman-teman ya, belajar bagaimana cara T-Con-nya itu bekerja menggunakan IC SM4186. Jadi 4186 ini untuk mensuplai penguat di layarnya itu ada dua jalur, yaitu jalur kanan dan jalur kiri. Ada kemungkinan ini kerusakannya salah satu jalur untuk layarnya yang ada di kacanya ini kemungkinan ada yang bermasalah ya, atau kropos atau korslet. Ini salah satu di jalur kanan atau jalur kiri. Jadi artinya nanti saya berusaha untuk mencoba ya menonaktifkan salah satu jalur di bagian layarnya, baik itu jalur kanan atau jalur kiri, atau disebut jalur 1 atau jalur 2. Ini IC SM4186 itu ada dua jalur untuk tegangan PGH dan PGL-nya untuk ke layarnya ya, melalui fleksibel ini. Yang tadi sudah digambarkan ya dengan jalur yang sama antara kanan dan kiri. Sering juga disebut dengan jalur 1221. Ini kanan dan kiri juga sama ya posisinya. Jadi nanti dicoba ya menonaktifkan salah satu jalur. Artinya untuk jalur kanan atau kiri itu tidak dipakai ya, atau penguatan di layarnya itu tidak dipakai ya. Caranya adalah untuk melepas fleksibelnya ini dari T-Con. Jadi ini nanti fleksibelnya dilepas salah satu jalurnya ya, bisa kanan dan bisa kiri. Dan yang saya mau praktekkan adalah melepas jalur di bagian kanan ya, sebelah sini. Nah ini teman-teman ya, yang dimaksud saya menonaktifkan ya untuk jalur kanan atau kiri. Ini nanti untuk jalur yang ini 1221 yang sebelah sini
saya mencoba dilepas, artinya ini fleksibelnya itu diangkat ya, atau dicopot ya dari papan PCB-nya ini. Untuk sebelah sininya belum ya, tetapi saya mempraktikkan sebelah sini. Caranya adalah melepas atau mencopot fleksibelnya ini dari mesinnya. Langsung aja ya teman-teman ya, kita coba untuk menonaktifkan atau melepas fleksibel yang ada di sini. Nah itu tadi teman-teman ya, saya perlihatkan ini bagian tikon fleksibelnya mana yang mau rencana dinonaktifkan ya, atau dilepas. Salah satu di bagian penguat jalur kaca ya, atau penguatan di layar kacanya, yaitu ada di sebelah sini yang tadi sudah ditunjuk. Nanti ini fleksibelnya dilepas. Mudah-mudahan usaha kali ini berusaha ya untuk menonaktifkan salah satu jalur di layar TV ini, Polytron ini berhasil ya, dan hasil gambarnya juga normal ya, tidak ada masalah yang lain. Mungkin gambarnya ungu atau gambarnya double ya. Jadi nanti saya usahakan sebelah sini itu dinonaktifkan. Caranya untuk dilepas ya, apakah nanti setelah dilepas atau dipisahkan ya kabel fleksibelnya dari tikonnya atau papan PCB nya, kita tes lagi nanti tegangan untuk VO nya atau PGH dan PGL nya apakah sudah keluar tegangan atau tidak ya. Untuk tegangan PGH nya itu sekitar 29 volt atau 30, dan untuk tegangan PGL nya ini sekitar min 0,7 atau min 0,9 ya. Langsung aja teman-teman ya, kita copot untuk fleksibelnya. Ya ini teman-teman ya, untuk fleksibelnya sudah dilepas dari papan PCB-nya. Kita cek ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, untuk fleksibelnya yang dilepas atau dicopot dari mesin PCB-nya ini seperti ini teman-teman ya, contohnya. Ini untuk jalur 1221. Ini percobaan pertama adalah melepas ya. Setelah dilepas, nanti posisi yang ada di dalam ini itu dikasih isolasi ya, atau dikasih penghalang supaya tidak nempel ya antara fleksibel ini dengan papan PCB-nya. Nah ini teman-teman ya, untuk fleksibelnya dikasih penghalang. Ini bisa berbentuk kertas atau plastik ya. Nah ini contohnya ya, kasih plastik untuk menahan atau menghalangi ya, untuk fleksibel ini supaya tidak nempel lagi ke jalur PCB ya. Lanjut untuk tes hasil tegangan di posisi yang IC SM4186 ya. Sekarang lanjut untuk tes hasil pengukuran di IC SM4186. Kita power on kan dulu, ini masih standby. Kita lihat teman-teman ya, PCC inputnya. PCC inputnya masuk 12 volt. Kita cek di bagian PGH nya atau PO nya. Ini tegangannya masih 0 ya teman-teman ya, masih 0. Dan untuk tegangan PGL nya ini juga masih 0. Artinya untuk menonaktifkan jalur untuk sebelah sini itu belum berhasil ya, tidak menghasilkan tegangan di IC SM4186 nya tidak keluar ya untuk tegangan PGH dan PGL nya. Artinya untuk menonaktifkan jalur sebelah sini itu belum berhasil ya. Lanjut untuk menonaktifkan jalur sebelah sini satunya, dan untuk jalur yang sebelah sini kita rapikan lagi ya seperti semula, yaitu memasang kabel fleksibelnya ini ke mesin PCB ini ya.
Ya, itu tadi teman-teman ya, sudah dicoba dipraktekkan untuk menonaktifkan jalur untuk sebelah sini, dan ini tadi hasilnya itu belum berhasil ya, atau tidak sempurna untuk tegangan PGH nya dan PGL nya itu tidak keluar ya di IC SM4186. Dan lanjut adalah untuk melepas atau mencopot kabel fleksibelnya yang ada di sebelahnya ya, yang tadi sudah dipasang lagi, ini menggunakan solder. Dan lanjut adalah melepas untuk jalur sebelahnya ya. Langsung aja teman-teman ya, kita copot untuk bagian jalur yang sebelahnya. Ya teman-teman ya, tadi sudah dilakukan cara pertama, yaitu menonaktifkan jalur untuk penguat layarnya. Ini sebelah sini ya, atau sebelah kanan tadi yang pertama itu tidak berhasil ya dengan sempurna. Artinya setelah dinonaktifkan, setelah dites juga untuk tegangan PGH dan PGL nya di IC SM4186 nya itu tidak mengeluarkan tegangan ya. Jadi selanjutnya adalah menonaktifkan lagi sebelah kiri, yang tadi sebelah kanan itu tidak berhasil, maka selanjutnya diganti ya untuk menonaktifkan sebelah kirinya. Tetapi bagian sebelah kanan yang tadi tidak berhasil ini dikembalikan lagi ya seperti semula, artinya dipasang lagi, disolder ya teman-teman ya. Dengan cara melepas, artinya untuk proses pengembalian jalurnya atau pemasangan ulangnya itu lebih mudah ya teman-teman ya. Nah ini sekarang sudah dilakukan pelepasan atau mencopot jalur fleksibel yang ada di sebelah kiri. Ini langkah yang terakhir ya, karena ada dua pilihan, yaitu melepas antara dua jalur. Salah satu jalur ya teman-teman ya, kalau nggak kanan di sebelah kiri ya. Nah ini langkah kedua adalah sebelah kiri. Kita tes lagi langsung teman-teman ya. Posisinya ini standby. Kita ukur lagi untuk PCC inputnya, tadi normal ya 12 volt, dan ini nanti diukur tegangan untuk PGH atau PGO nya ini sekitar 29 atau 30, dan untuk tegangan PGL nya itu sekitar min 0,7 atau min 0,9 ya. Kita ukur aja lagi teman-teman ya posisinya. Power kita on kan, power sudah on. Kita cek lagi untuk PCC inputnya, ini 12 volt ada ya teman-teman ya. Kita ukur lagi tegangan untuk PGL nya. Nah ini teman-teman ya, untuk tegangan PGL nya itu min 10, ini sudah keluar teman-teman ya tegangannya, alhamdulillah. Untuk tegangan PGH nya atau VO nya ini teman-teman ya, posisinya kecil sebelah sini. Nah ini tegangannya sudah ada ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, tegangannya sudah keluar itu 30 volt. Ini bagian plus ya, tegangan VO nya itu tegangan plus atau PGH ya. Jadi untuk menonaktifkan yang pertama tadi sebelah kanan itu tidak berhasil, tegangan VO nya atau PGH nya itu tidak keluar ya di IC SM4186, dan tegangan PGL nya juga tidak keluar ya. Yang pertama dilakukan melepas jalur untuk fleksibel sebelah kanan ya, dan yang sekarang dilakukan adalah melepas atau mencopot kabel fleksibelnya sebelah kiri, dan diukur untuk tegangan PGL nya itu 10 volt min ya, min 10 volt. Nah ini teman-teman ya, ternyata tegangannya min 10 volt ya.
bukan 0, ya, tetapi min 10 volt. Dan untuk tegangan VO-nya atau tegangan VGH-nya itu 30 volt DC plus ya. Untuk VGL-nya, maaf teman-teman ya, ini tegangannya keluarnya min 10 volt. Nah, ini teman-teman ya. Kita lihat untuk hasil gambarnya apakah sudah normal atau belum ya. Kita cek lagi langsung untuk hasil gambarnya. Nah teman-teman, alhamdulillah untuk gambarnya sudah ada ya, keluar logo Polytron-nya. Nah ini teman-teman ya, untuk hasil gambarnya. Kita tes untuk siarannya. Pasang antenanya. Lihat hasil gambarnya. Posisi nah ini belum ada gambarnya teman-teman ya. Untuk volumenya sudah ada. Kita pencet menunya sudah ada teman-teman ya. Kita cek untuk mode. Nah ini mungkin posisinya di AV. Posisinya di AV mungkin. Nah betul teman-teman ya, posisinya di HDMI. Kita posisikan di TV. Nah ini posisi TV ya teman-teman. Alhamdulillah untuk TV nya sudah keluar gambarnya ya, alhamdulillah. Kita cek siaran yang lain. Nah ini teman-teman ya untuk hasilnya. Ya ini teman-teman, setelah tadi sudah dirapikan, diisolasi atau dikasih pembatas ya, supaya tidak nempel antara fleksibel ini dengan mesin Tikon. Dan kita pasang pengaman lagi, ini menggunakan double tip ya. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk TV Polytron LED modelnya PLD 32T711 ini alhamdulillah sudah normal kembali ya. Gambarnya sudah ada, untuk logo Polytronnya juga sudah keluar ya. Setelah tadi perbaikan atau servis bagian layarnya dengan cara metode adalah menonaktifkan salah satu di jalur untuk fleksibel ke layar kaca ya dari mesin Tikonnya. Ya teman-teman ya, untuk pengerjaan ini itu tidak bisa dipastikan bahwa TV akan berhasil ya. Ini cuman berusaha mencoba ya keberhasilan, apakah dengan nonaktifkan salah satu jalur itu TV bisa dibetulkan ya atau bisa diservis ya. Dan ini alhamdulillah sudah bisa berhasil ya untuk diservis. Ya teman-teman ya, semoga di video kali ini tadi untuk proses perbaikannya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, dan membantu teman-teman dalam proses perbaikan TV LED ya. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya teman-teman ya. Saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman sudah mendukung dan menonton konten saya. Sekali lagi jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.